Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita kembali lagi berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini kita memasuki sesi yang kedua tentang membahas satu topik, yaitu berdamai dengan Allah. Malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Trilatupa. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami kembali belajar kebenaran-Mu. Mari Tuhan menolong kami, Roh Kudus memimpin kami supaya kami mengerti apa yang kami perbincangkan, apa yang kami dengar, biar apa yang kami pelajari ini boleh mengubah hidup kami, memperbaharui pikiran kami Tuhan, pemahaman kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak James yang akan menyampaikan pemaparannya. Tuhan mengurapi. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya serahkan kepada Pak James untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak James. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada minggu ini saya akan menyampaikan sesi kedua daripada berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah itu ada 6 bagian yang akan disampaikan malam hari ini, yaitu de facto, kemudian yang kedua Allah merasa nyaman, ketiga standar kerajaan Allah, keempat menemukan diri sendiri, kelima menunda berarti menolak. Dan yang terakhir, keenam adalah menjaga perasaan Allah. Kita mulai dari yang pertama, de facto. De facto maksudnya di sini secara de jure atau secara hukum, salib Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa yang kita lakukan. Hal ini memberi peluang bagi orang percaya untuk diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kenyataannya secara de facto atau fakta ya, manusia harus berjuang mengubah diri dengan fasilitas keselamatan yang Allah berikan, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat 13. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17. Dan proses pembentukan Allah melalui setiap peristiwa yang kita alami. Roma 8 ayat 28. Orang percaya harus merespon anugerah Allah dengan tindakan. Kalau orang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai jalan perdamaian, tetapi tidak berusaha mengubah diri untuk mengenakan kodrat ilahi, maka ia tidak menemukan kehidupan yang diperdamaikan Allah itu. Jadi sebenarnya orang yang tidak diperdamaikan itu menjauh dari Allah. Orang itu bisa hilang sampai tidak menemukan dirinya sendiri, sebab dia tidak menjadi manusia orisinil seperti yang Allah kehendaki. Jadi, ketika seseorang berusaha untuk memiliki kekudusan seperti yang Allah kehendaki, ia sedang menemukan manusia yang Allah inginkan itu. Kalau tidak, maka ia tidak pernah menemukan dirinya sendiri. Dalam ucapan Yesus, "Akulah jalan." Jalan yang Yesus katakan adalah dirinya sendiri sebagai jalan itu yang kita harus jalani. Bukan hanya dipercayai. Jadi, agar orang percaya sungguh-sungguh memiliki perdamaian dengan Allah, ia harus menginvestasikan seluruh hidupnya tanpa batas. Menjalani jalan itu, yaitu memiliki kehidupan seperti yang Yesus jalani. Ini bukan sesuatu yang mudah.
Yesus sebagai jalan bukan hanya untuk dipercayai atau diakui, melainkan harus dijalani. Karena percaya adalah tindakan, bukan sekadar aktivitas pikiran. Percaya bukan hanya keyakinan dalam nalar, melainkan tindakan mengikuti jejak hidup Yesus. Jadi perbedaan kita dengan orang non-Kristen bukan hanya pada pengakuan, di mana mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan kita bukan hanya memiliki pengakuan, melainkan juga tindakan mengenakan hidupnya atau mengikuti jejaknya. Nilai kekristenan kita adalah ketika kita beriman yang diwujudkan dalam tindakan bertindak. Orang yang beriman dengan benar pasti semakin hari akan semakin menjadi seperti Yesus. Kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, atau maksud-maksud jahat lainnya. Kemudian bagian yang kedua, Allah merasa nyaman. Dengan berusaha hidup dalam perdamaian dengan Allah, di mana kita berusaha untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, maka kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Oleh karenanya Yesus berkata, hidup keagamanmu harus lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 5 ayat 20. Jika tidak, maka tidak masuk surga. Yang sama dengan tidak memiliki hidup dalam perdamaian dengan Allah. Sempurna seperti Bapa bukan berarti kita menyamai Bapa. Kapasitas Allah sempurna, sedangkan kapasitas kita tidak sebesar Allah. Tetapi di dalam moral kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian orang percaya dalam karakter atau moralnya seperti miniatur karakter atau moral Allah. Dan inilah sebenarnya inti Injil. Hal ini sama dengan kalau dikatakan kita harus serupa seperti Yesus. Bukan berarti kita sempurna sekelas Yesus. Yesus Tuhan kita memiliki kapasitas besar dalam segala pergumulannya. Kita memiliki kapasitas yang berbeda, tentu lebih kecil, tetapi di dalam kapasitas yang terbatas itu, kita selalu melakukan segala sesuatu, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sesungguhnya inilah inti dari Injil. Injil dikatakan sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan. Artinya kebenaran Injil dapat mengubah cara berpikir dan membuat orang percaya mengalami perubahan seluruh perilakunya. Bila hal ini terus berlangsung, maka orang percaya tersebut dalam kondisi berjalan dengan Allah. Dan Allah merasa nyaman berjalan dengan orang tersebut. Kehidupan orang percaya seperti itu akan semakin menunjukkan bagaimana Allah yang benar itu. Hendaknya kita tidak berasumsi kalau sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah didamaikan. Perdamaian itu berlangsung dalam aplikasi konkret hidup, yaitu ketika seseorang semakin serupa dengan Yesus. Betapa mengerikan kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum diperdamaikan dengan Allah. Sementara waktu hidup di bumi, ia sudah merasa diperdamaikan dengan Dia. Orang percaya yang benar-benar sudah berdamai dengan Allah pasti memahami kesucian dan standarnya adalah Allah. Itulah sebabnya setiap hari kita harus menggelar perkara seakan-akan kita sudah ada di pengadilan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita yang membuat Allah tidak nyaman dan kita tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan Dia? Kemudian bagian yang ketiga, standar kerajaan Allah.
Di dalam perdamaian ada langkah kompromi untuk mengakhiri sebuah permasalahan antara dua atau lebih dari pihak yang sedang berselisih, yaitu pihak-pihak yang sebelumnya saling merugikan atau menyakiti. Dalam perdamaian ada usaha untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi tuntutan atas pihak tertentu, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertekan atau disakiti. Definisi yang dikemukakan di atas adalah definisi perdamaian secara umum. Lalu bagaimana dengan perdamaian dalam konteks hubungan antara Allah dan manusia? Hubungan Allah dan manusia telah rusak, disebabkan karena manusia tidak melakukan apa yang patut, sehingga manusia merusak keadaannya. Fragmen dari pemberontakan manusia ialah ketika manusia tidak menuruti apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada mereka. Jangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketidaktaatan manusia kepada Allah merupakan pemberontakan manusia kepada Allah, sehingga menempatkan manusia sebagai musuh Allah. Sebagai ilustrasi, ada orang tua yang gagal membesarkan anak, atau karena memang anak tidak mau dididik. Hati orang tua didukakan bukan saja ketika melihat kelakuan salah dari anak tersebut, melainkan juga melihat seluruh keberadaan dari anak itu. Keadaan anak tersebut tidak membuat orang tua bisa bersekutu atau berdamai dengan anak tersebut. Dengan keadaan manusia yang tidak sesuai dengan standar kerajaan Allah atau standar yang Allah rancang, karena manusia tidak taat kepada Allah yang pada mulanya dimulai oleh Adam dan Hawa. Manusia bukan saja memposisikan diri sebagai musuh Allah, melainkan juga berkeadaan tidak dapat berdamai dengan Allah dalam persekutuan yang ideal. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jangan memegahkan diri. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman. Artinya, bahwa Allah yang memprakasai untuk kembali membangun perdamaian dengan manusia yang berkeadaan tidak mampu bersekutu dengan Allah. Karena manusia adalah anak-anak Allah, maka kalau keadaan manusia tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, hal itu mendukakan hatinya. Selama keadaan orang hidup mendukakan hati Allah, maka tidak mungkin ada perdamaian yang sesungguhnya atau secara proporsional dengan Allah. Bagian keempat, menemukan diri sendiri. Untuk memiliki perdamaian dengan Allah, seseorang harus berkeadaan moral seperti yang Allah kehendaki. Rekonsiliasi atau hidup berdamai dengan Allah dibangun bukan hanya oleh penebusan darah Yesus yang membenarkan kita, melainkan juga keadaan batinnya atau moral kita yang bisa bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawab setiap individu untuk memperbaharui diri guna memiliki moral atau manusia batinnya seperti yang Allah kehendaki. Ada pula orang-orang Kristen yang merasa sudah berdamai dengan Allah hanya karena merasa sudah bertobat. Padahal ia belum mengerti bagaimana pertobatan sejati itu. Jadi bertobat selain artinya berbalik, strepo juga berarti perubahan pikiran, metanoia. Pertobatan as a change of mind leading to change of behavior, repentance, sebagai perubahan pikiran yang mengarah pada perubahan perilaku, pertobatan. Banyak orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah hanya karena merasa sudah bertobat. Artinya sudah meninggalkan cara hidup yang bertentangan dengan moral secara umum. Kemudian rajin dalam kegiatan rohani. Tadinya melakukan pelanggaran moral, sekarang berhenti dari pelanggaran tersebut dan mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal pertobatan itu langkah hidup setiap hari.
Jadi tidak cukup mengatakan sudah bertobat setahun sekian, lalu sekolah teologi dan jadi pendeta. Inilah yang membuat kekristenan mengalami kemunduran, sehingga kurang bahkan tidak mempersiapkan umat menjadi mempelai Kristus. Idealnya semakin tua, kita harus semakin tidak meleset. Segala sesuatu yang kita pikirkan dan ucapkan harus semakin selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jika tidak demikian, berarti tidak akan pernah ada rekonsiliasi dengan benar, tidak ada perdamaian dengan Allah. Pada umumnya, orang yang masih mencari kesenangan sendiri dan tidak memikirkan perasaan Allah, orang yang masih mencari kesenangan sendiri adalah orang yang mendukakan hati Allah. Sebaliknya, orang yang berusaha menyukakan hati Allah pasti berarti membahagiakan diri sendiri dan hidupnya pasti mendatangkan keteduhan bagi sesama. Orang yang bisa menyukakan hati Allah, dia menyukakan dan membahagiakan dirinya sendiri. Dan pasti menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Bagian kelima, menunda berarti menolak. Orang percaya yang berhenti mencari kebahagiaan dari dunia ini akan sangat giat mencari kebahagiaan hanya dari Tuhan. Orang yang berhenti mencari kesenangan dari dunia pasti mengarahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Allah. Memang manusia diciptakan hanya untuk Allah, yaitu untuk kesukaan dan kesenangan hatinya. Suka tidak suka, memang kita diciptakan untuk itu. Dan menjadi kesukaan hati Allah harus menjadi satu-satunya kebahagiaan yang kita miliki. Dengan hidup demikian, tidak mungkin orang percaya bisa hidup wajar. Sebab kita harus teosentris, sementara manusia pada umumnya adalah egosentris. Dalam Roma 5 ayat 10, yang tertulis demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan darah Yesus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita harus memenuhi firman Tuhan yang mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan oleh Allah. Be reconciled to God. Kita harus melihat dua aspek atau dua pihak, yaitu pertama dari pihak Allah yang menyediakan rekonsiliasi atau sarana rekonsiliasi itu yang yaitu darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan dan penggarapannya. Kedua, dari pihak kita harus bersedia hidup dalam penggarapan Allah agar kita dapat berkeadaan bisa berdamai dengan Allah. Pertanyaan pentingnya harus kita perkarakan saat ini adalah, apakah kita telah sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Allah? Banyak orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah, padahal sebenarnya belum. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa selalu masih ada waktu untuk berdamai dengan Allah, sehingga ada kecenderungan menunda proses berdamai dengan Allah. Kita harus berpikir bahwa tidak akan ada waktu lagi untuk berdamai dengan Allah. Menunda itu bisa berarti menolak. Mendelay bisa menjadi mengcancel. Allah pasti memberi peringatan untuk berdamai dengan Dia. Tetapi kenyataannya, banyak orang tidak mau mendengar peringatannya. Pandemi COVID-19 bisa menjadi peringatan betapa rentannya manusia itu. Seharusnya manusia tidak menunggu hari tua baru mau berkemas-kemas dengan melakukan perdamaian dengan Allah. Siapapun kita, berapapun usia kita, kita harus sungguh-sungguh berkemas-kemas. Sebab kita tidak tahu kapan jantung kita berhenti berdetak. Bagian yang terakhir yaitu
menjaga perasaan Allah. Betapa mengerikan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan belum diperlemaikan dengan Allah, sementara merasa sudah dikenal oleh Allah dan dalam perdamaian dengan Allah. Oleh sebab itu, Allah yang kita pahami haruslah Allah yang kita alami. Allah tidak boleh hanya dinalar. Ya. Seharusnya kita bukan hanya menalar, seharusnya kita bukan hanya menalar Allah, Allah yang hidup dan nyata haruslah dialami secara real. Allah yang hanya dinalar dalam pikiran adalah Allah dalam fantasi, yang ditemukan dalam buku perpustakaan atau karya jurnal ilmiah saja dalam lingkup teologi. Kita mengerti hal ini, sebab kita juga itu sudah pernah terjebak dalam lingkaran itu. Orang-orang seperti ini cakap berteologi, tetapi tidak memiliki kerendahan hati seperti Yesus dan roh yang lemah, lembut, dan tentram. Mereka menyatakan Allah dalam fantasi mereka. Seakan-akan Allah yang mereka nalar adalah Allah yang benar, dengan uraian yang tampak argumentatif dan sistematis. Mereka merasa telah menemukan dan sedang berperkara dengan Allah yang benar. Padahal semua serba fantasi. Banyak teolog dan jemaat yang diajar memiliki Allah model tersebut. Kita jangan sampai tergarami, terkena ragi dan spirit seperti yang mereka pancarkan. Kita harus belajar memiliki roh yang lemah lembut, sebab apapun yang kita lakukan ini menyangkut perasaan Allah. Kita harus menjaga perasaan Allah. Orang yang benar-benar berdamai dengan Allah pasti memahami perasaannya. Dalam segala hal yang ia lakukan, ia menjaga perasaan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak hidup di daerah netral yang tidak bertuan. Kita hidup di semesta di mana ada host, yaitu tuan rumah, yang harus kita jaga perasaannya, yaitu perasaan Allah. Kalau orang mau berdamai dengan Allah, prinsipnya kepentinganku hanya dirimu atau Allah, Bapa, dan melayani perasaan Bapa. Harus dipahami bahwa perdamaian dengan Allah adalah sebuah hubungan konkret yang dipulihkan sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Bukan sekedar rumusan mengenai perdamaian dalam pikiran sebagai pengetahuan teologi semata-mata. Demikian Bapak, Ibu sudah sekalian, penyampaian berdamai dengan Allah sesi 2 dengan 6 bagian tadi, yaitu pertama de facto, kedua Allah merasa nyaman, ketiga standar kerjaan Allah, keempat menemukan diri sendiri, kelima menunda berarti menolak, dan terakhir menjaga perasaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembali serahkan kepada Pak David. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Dan kita di sini melihat ya betapa sulitnya ya. Kita merasa sudah hidup benar, kita merasa sudah berkenan kepada Tuhan, ternyata belum gitu ya. Dan ini mengerikan sebetulnya.
kita tidak menyadari kesalahan kita. Saya membacakan satu ayat di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kita harus selalu mengoreksi diri, bertanya kepada Tuhan, ini sudah berkenan atau belum ya? Aduh, kalau enggak kita diliciki oleh hati kita sendiri. Kita merasa sudah berkenan, padahal belum. Merasa sudah berdamai, padahal belum. Waduh, ini jangan sampai kita diliciki oleh hati kita sendiri. Jadi tertipu. Nah, jadi kita sudah membahas ada 6 topik yang malam hari ini kita sudah pelajari ya. Dan saya membuka ruang tanya jawab, sharing. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu boleh open mic-nya, silakan ditanyakan gitu. Ada? Kita akhiri acara pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan itu boleh menjadi pembaharuan bagi pikiran kita ya. Kita perlu belajar terus supaya pikiran kita ini diperbaharui terus ya dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, untuk mengakhiri ini saya minta Ibu Remi untuk menutup kita dalam doa. Silakan Remi. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu jika kami kembali berkumpul lewat Zoom ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak James ya Tuhan. Mana kami sudah belajar sesi kedua tentang berdamai dengan Allah. Bapak, tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa berdamai terus dengan Engkau Tuhan dari segala apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami terus memandang akan Engkau ya Tuhan, bahwa firman-Mu berkata, baik kami makan, minum, dan apapun yang kami lakukan, hanya satu tujuan kami adalah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, adalah kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami terus berdamai dengan Tuhan. Untuk kami terus mengubah segala pola pikir kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu James Tuhan yang sudah menyampaikan materi-materi firman Tuhan pada malam hari ini. Kau berkati di dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarga, bahkan juga Kau terus tambah-tambahkan hikmat yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mau beristirahat dan kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menyertai kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri pertemuan ini. Haleluya. Amin. Amin.